Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Ulinoha. Nah, di sini saya akan menampilkan sedikit kegiatan belajar mengajar yang sudah saya lakukan. Jadi ini video kedua yang saya buat. Nah, pada video kali ini saya menampilkan video kegiatan belajar mengajar pada bab 4, yaitu menyimak ilmu dalam laporan hasil teks observasi. Nah, di sini saya membahas pertemuan keempat, yaitu KD 4.8, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Nah, untuk menyimak videonya langsung saja. Berikut video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Halo, assalamualaikum. Selamat datang lagi di video kegiatan belajar mengajar yang kedua. Nah, di sini saya tepat di jam 6:25 saya mengirimkan materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sebenarnya pelajarannya itu dimulai jam 7. Saya mengirimkan materi ini untuk menyiasati agar para murid itu menyimak terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu saya persepsi dulu, dan saya menyampaikan bahwa pelajaran dimulai agak molor ya, soalnya saya yakin karena masih pagi, jadi mungkin masih pada ngantuk. Kemudian di jam 7:23 saya menyapa lagi, halo, sudah agak siang nih, udah pada siap apa belum? Ada yang balas belum? Kok masih belum? Ini udah molor 30 menit loh. Daripada membuang waktu lama-lama, saya mulai saja. Nah, baiklah, saya anggap kalian sudah siap semua ya. Saya mulai. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya selalu mengawali salam dengan selamat pagi. Dan ada yang jawab, waalaikumsalam, pagi juga kak. Saya kasih jempol buat yang aktif kayak gini. Soalnya jarang-jarang ada yang langsung nyaut gitu. Loh, ada lagi yang balas. Kemudian saya menanyakan kabar, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Dan mereka merespon, alhamdulillah sehat selalu kak, alhamdulillah sehat pak. Jadi ada yang manggil kak, ada yang manggil pak. Kemudian saya menjelaskan tentang ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyajikan rangkuman teks hasil observasi. Dan mereka menjawab ya. Kemudian saya memberi waktu 10 menit. Saya beri kalian waktu 10 menit dari sekarang. Tugas kalian yaitu mencermati materi tersebut. Nanti ada kuis. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan poin keaktifan. Jadi saya menyuruh mereka untuk mencermati materi yang sudah saya bagikan ini, karena pada hari ini saya akan memberikan kuis untuk menambah poin keaktifan mereka. Dengan
mengadakan kuis dan menambahkan poin keaktifan, jadi mereka itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tujuan saya melakukan itu ya agar mereka antusias saja. Kemudian mereka balas, iya kak. Nah, saya bertanya lagi, apakah sudah selesai bacanya? Sudah, ada yang bilang sudah. Kemudian di sini saya membuat kuis dan menunjuk yang sekiranya murid aktif di kelas ini. Dua soal ya kuisnya. Yang satu bisa dilihat, sebutkan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Terus saya menunjuk nama murid, dijawab oleh Hanam. Kemudian yang kedua, jelaskan salah satu saja ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Kemudian saya menunjuk lagi, ini murid yang aktif juga, Dianti. Ini sebenarnya dia udah menjawab, cuman salah, terus dihapus. Kemudian ini yang saya tunjuk tadi, Dianti menjawab menggunakan istilah bidang ilmu tertentu, yang artinya istilah adalah salah satu gabungan kata dengan cermat menggunakan konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya abiotik, embrio, 4 sehat 5 sempurna, erosi, habitat, dan lain-lain. Nah, jadi kuis ini saya ambil dari materi yang sudah saya bagikan tadi. Saya pancing mereka untuk membaca lebih cermat lagi dengan adanya kuis. Jadi mereka itu membaca 2 atau 3 kali. Kemudian saya mengklarifikasi, ya bagus, benar sekali. Penggunaan istilah di bidang keilmuan merupakan salah satu dari ciri khas ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Kemudian saya meminta untuk yang satunya lagi segera menjawab. Nah, ini saya menunjukkan poin keaktifan yang sudah diperoleh. Jadi setiap sekali menjawab itu saya kasih 10 poin, biar yang lain juga tambah semangat gitu. Terus ini saya salah tulis kan, harusnya Dianti jadi Rianti. Ini dibenerin, Dianti kak, bukan Rianti ya. Oke, saya salah tulis, typo. Nah, kemudian yang murid yang satu lagi menjawab yang tadi ditarik pesannya. Nah, kurang lebih ada 8. Tadi soalnya tentang sebutkan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dia menjawab ada 8 poin. Yang pertama, menggunakan istilah bidang ilmu tertentu, istilah atau kata baku dan tidak baku. 3, kepaduan paragraf. 4, menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. 5, menyunting kalimat dalam kurung kalimat boros. 6, prinsip penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan. 7, penggunaan imbuhan asing dalam teks LHO. 8, kalimat efektif. Nah, jadi Mas Anam ini menyebutkan ciri. Kemudian yang tadi Dianti itu menjelaskan salah satu cirinya. Kemudian saya mengklarifikasi lagi, menjelaskan lagi ya. Bagus, kurang lebih seperti yang sudah disebutkan Anam. Nah, ciri bahasa teks laporan hasil observasi seperti itu ya. Ini tadi maaf sedikit terlambat mengerjakan kuisnya. Tidak apa-apa, santai saja, saya bilang gitu. Ya kakak. Kemudian saya tunjukkan lagi hasil poin keaktifan.
Bagus, Mas Anam sudah mengantongi 10 poin juga. Kemudian saya menambahi untuk memperjelas lagi ya. Saya tambahi untuk materi hari ini teks observasi. Nah, strukturnya terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Memuat info berdasarkan fakta, faktualnya berdasarkan hasil penelitian. Kemudian ini materi lain, cuman saya tambahkan karena menurut saya ini penting. Kemudian pengertian kedua, teks deskripsi, strukturnya terdiri atas identifikasi, klasifikasi atau definisi yang disusun bagian, memuat informasi berdasarkan fakta, faktualnya gambaran objek. Jadi perbedaan dari teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi itu terletak dari faktualnya atau faktanya. Teks deskripsi itu faktanya berdasarkan gambaran objek, dalam artian belum melalui proses penelitian. Sedangkan teks laporan hasil observasi itu faktanya berdasarkan hasil penelitian, dalam arti sudah melalui proses penelitian. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya menambahkan sedikit ini di luar materi soalnya. Saya kira ini penting ya, karena teks observasi dan teks deskripsi bukan pengertian sih, ini apa nih namanya, pokoknya ciri-ciri lah, itu hampir sama, cuman yang membedakan itu yang ini. Nah, kalau teks deskripsi itu faktanya berdasarkan gambaran objek atau belum melalui proses. Teks laporan hasil observasi itu faktanya berdasarkan hasil penelitian, jadi sudah melalui proses penelitian. Nah, kemudian saya membagikan link presensi. Link presensi ini selain berisi nama, data diri dan sebagainya serta tanggal, saya juga memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi setiap mereka mengisi presensi, jadi mereka juga mengisi pertanyaan seputar materi yang sudah saya bagikan tadi di awal. Saya sengaja menaruh presensi di akhir agar kalian memahami materi hari ini, saya bilang begitu. Nah, saya bilang cepat sekali, bagus. Ini baru saya bagikan langsung ada 3 murid yang langsung berpresensi. Nah, ini sebenarnya udah selesai karena udah menunjukkan waktu 8:59, bahkan ini udah lewat jam pelajaran. Dan ini akhir dari pertemuan, saya selalu memberikan tugas. Jadi penugasan ini itu bukan dari LKS atau paket. Jadi saya membuat tugas porsinya itu sesuai materi yang sudah saya berikan, jadi tidak melebihi porsi satu pertemuan gitu. Nah, ini akhir itu tugas hari ini dikerjakan ya, nanti saya nilai biar mereka itu selalu belajar di rumah, nggak langsung habis ini nggak belajar lagi. Tujuan saya beri tugas itu. Jadi sekian dari video kegiatan belajar mengajar yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di KBM selanjutnya.